Halo guys, video kali ini gue akan share cara bikin smoky pork baby back ribs. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini bahan-bahannya yang pasti di sini kita akan pakai baby back ribs ya. Jadi baby back ribs sama spare ribs itu beda. Jadi kalau yang baby back ribs itu ngambilnya dari yang belakang, tulang iga yang belakang. Kalau spare ribs itu biasanya iga yang bagian depan. Oke. Biasanya kalau yang baby back ribs itu biasanya nempel sama daging dari tenderloin sama sirloin. Kalau nggak salah tenderloin sih. Ya, tenderloin. Jadi dia ada sedikit dari lapisan daging tenderloinnya. Kalau yang spare ribs itu dagingnya lebih dikit ketimbang yang baby back ribs ya. Untuk kualitas dagingnya itu sama-sama empuk, mau yang spare ribs sama yang baby back ribs. Cuman itu balik lagi ke reference dari setiap orang ya buat nyoba ya. Kalau misalkan aku sendiri sih aku lebih suka pakai yang baby back ribs gitu. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, ini ukurannya 1 kilo lebih ya. Harganya kisaran kalau nggak salah ini aku beli 100-an. Nggak nyampe 200. Oke, bentuknya kayak gini ya, sama ya. Nah, caranya gini. Ini kita lap dulu. Ini kita lap dulu pakai tisu sampai benar-benar kering. Oke, jadi kalau daging itu jangan kita cuci pakai air kran karena pastinya akan ngebuang semua cita rasa dari dagingnya. Oke, dan juga juice-nya semuanya keluar. Dan biasanya warnanya jadi pucet, jadi hitam-hitam gimana gitu kalau udah kena air. Ini kita lap aja sampai kering ya. Jadi tema hari ini non halal. Jadi kalau misalkan ada yang nggak makan babi, boleh di skip aja videonya dari sekarang daripada nanti keikut dan jadinya ngiler ya. Di bagian belakang ini biasanya ada silver skin. Oke. Kalau yang ini udah dibuang sama yang jual, ya rapi ya, bersih, potongannya bagus, udah dibuang. Kalau misalkan masih ada, biasanya ada lapisan putih-putihnya, mirip seperti yang ini, cuman lebih tebal. Caranya gimana? Ini kalian tinggal tarik aja, tinggal tarik sobek, srek, langsung ke kelupas silver skinnya. Silver skin itu apa? Itu urat ya, urat. Jadi kalau misalkan kita biarin, itu nanti teksturnya akan lebih alot. Sama, mau pakai daging sapi juga sama, pakai daging kambing juga sama. Itu ada uratnya, kita tarik ya, silver skin namanya. Sama ya semuanya. Oke, sampai sini. Setelah itu kita akan bikin wrapnya ya. Nah, untuk bikin wrap, dry wrap, di sini kita pakai brown sugar. Kalau nggak ada brown sugar, pakai palm sugar boleh. Chili powder, paprika powder, onion powder, garlic powder, garam, lada putih, mau pakai lada hitam boleh, oregano, sama kalau ada thyme kalian boleh pakai thyme ya. Ini tinggal kita aduk aja, tinggal kita aduk pakai sendok sampai rata. Oke, jadi bentuknya kayak gini ya, jadi kayak powder gitu. Ini tinggal campur aja, jangan dihalusin, jangan diulek. Pokoknya biar agak-agak ada kasarnya sedikit. Ini kita sisihkan, dagingnya kita sisihkan. Nah, sekarang siapin aluminium foil sama baking paper. Oke, di sini kita pakai baking paper dulu. Oke, kita posisikan di sini. Dagingnya kita ambil, bagian daging kita taruh di bawah seperti ini. Oke, nah sekarang siapin mustard. Jadi mustard ini rasanya asam. Jadi untuk menambahkan rasa umaminya lagi dari bumbu ini, plus juga mustardnya. Jadi rasanya itu lebih kompleks. Untuk mustard kita taruh di sini dulu. Di sini kita pakai English mustard. Kalau mau pakai yang Dijon mustard juga boleh. Jadi bebas ya, sesuai referensi kalian maunya pakai yellow mustard atau pakai Dijon mustard. Ini langsung kita oles aja. Semua sisi ya, sampai ke bagian sampingnya juga. Oke.
Kalau udah, next kita kasih wrapnya. Ini pakai tangan kalian aja langsung. Oke, setelah itu langsung kita tap-tap aja. Jangan diaduk-aduk seperti ini ya, karena akan bikin bumbunya ini langsung buyar. Jadi cukup kalian tap aja seperti ini. Yang penting nempel, oke? Setelah itu kita balik. Ini kita oles juga. Jadi fungsinya mustard ini juga untuk supaya merekatkan bumbunya yang tadi ya. Jadi akan lebih bagus juga. Dan juga biar lebih juicy juga, kita pakai ada something liquid ya, something oily juga. Kalau misalkan nggak mau pakai mustard bisa pakai minyak, pakai olive oil boleh. Oke, habis itu kita kasih dry wrap-nya lagi. Jadi untuk dry wrap-nya ini bisa, satu resep ini bisa untuk sekitar 4 ribs ya. Kalau udah, langsung kita tutup. Tutup seperti ini ya. Kalau udah, ambil lagi satu sheetnya. Nah, yang bagian kebukanya ini kita balik. Kita tutup. Jadi double ya. Next, aluminium foil. Tutup. Tutup. Memang kita tutup. Sama, jadi harus double juga. Jadi jangan ada yang kebuka seperti ini. Karena nanti kalau misalkan kita bake, itu kan jusnya keluar semua. Takutnya pada melebar ya. Pada tumpah-tumpah semua ke pinggir-pinggir. Kita balik. Oke. Jadinya kayak gini. Satu udah, sekarang kita satunya lagi tinggal ikutin aja step yang seperti yang saya bikin. Habis itu langsung kita lanjut ke step berikutnya. Oke, jadi yang contoh seperti ini ya, kalian bisa bikin seperti ini untuk yang di rumah. Kalau nggak punya smoker, kalau nggak punya barbecue. Jadi kalian langsung aja masukin ke dalam oven ya. Ini di bake dulu sekitar 2 jam, oke, supaya empuk banget. Baru dibuka. Setelah 2 jam dibuka, baru kalian bisa bake lagi pakai barbecue sauce ya, kurang lebih sekitar 15 menit sampai 30 menit. Oke? Nah, ini yang metode pertama. Nah, metode kedua ini sama ya, sama yang kayak tadi. Kalau misalkan kalian punya smoker, kalian punya barbecue, oke, yang pakai arang, pakai kayu bakar, kalian nggak perlu ditutup. Jadi biarin aja kebuka supaya apa? Supaya asapnya itu bisa meresap ke dalam daging-daging pork ribs-nya ini. Oke, kita langsung ke depan ya. Kita langsung setup buat smokernya. Sama di situ nanti akan gue ajarin gimana cara nyalain arang, gimana cara smoking, oke? Oke, sekarang kita bikin kayunya dulu ya. Jadi di sini kita pakai kayu rambutan. Kalau mau pakai kayu nangka bisa, kayu kelengkeng juga bisa. Pokoknya kayu yang dari buah-buahan, mangga juga bisa, oke? Jadi kalau yang dari buah-buahan biasanya tuh ada karakteristik wangi dari buahnya gitu. Jadi smoke-nya juga akan menjadi lebih wangi ke dalam dagingnya. Nah, caranya gimana? Ini kita tinggal taburin aja. Kayak gini. Oke. Setelah itu kita bakar. Jadi ini kita bakar aja pakai blowtorch ya. Oh iya, sama dicampurin ini sedikit. Ini briquette. Jadi briquette sama wood chip itu beda ya. Briquette ini cuma hanya menyala-menyala doang apinya. Tapi kalau misalkan untuk aroma smoky-nya itu kalian harus pakai kayu rambutan seperti ini. Jadi ini hanya menyala. Jadi kalau misalkan ini nyala, ini akan membantu kayu bakarnya ini juga ikutan nyala gitu.
Nah, cara paling cepat itu pakai blowtorch kayak gini. Biasanya langsung nyala. Kalau bisa, kalian sambil kipasin nih, kayak gini nih. Sambil dikipas. Nah, lihat nih ya. Kalau misalkan udah ada yang merah, itu dia udah nyala. Kayunya udah nyala. Oke, kalau udah berasap, udah merah seperti ini langsung kita taruh aja ke dalam. Oke, kita taruh dalam kayak gini. Dah. Habis itu, ini kita kipasin. Udah? Kalau udah, langsung kita tutup, guys. Airflow-nya kita tambahin biar dia keluar ya, biar ada sirkulasi. Oke. Nah, sekarang ini kita smoke kurang lebih sekitar 2 jam ya. Kalau mau lebih cepat 1 jam juga udah oke. Yang penting asapnya itu harusnya ngebul banget supaya smoke-nya itu lebih enak, lebih cepat dan lebih meresap gitu. Kalau mau yang lebih enak lagi 2 jam sih, lebih better. Jadi sekarang ini kurang lebih jam berapa? Kita cek jam 6 ya. Jadi kita smoke-nya kurang lebih 2 jam. Itu udah paling the best, udah maksimal banget 2 jam. Kalau mau lebih cepat 1 jam. Berarti sekitar jam 8 malam nanti kita cek lagi. Tapi jangan sampai apinya mati. Kalau misalkan apinya udah mau mati, kita harus tambah kayunya lagi. Pokoknya intinya jangan sampai mati ya. Oke deh, kalau gitu kita tunggu sampai jam 8. Oke? Oke, selagi kita smoke ya di luar 2 jam. Nah, kita bikin sausnya dulu. Jadi ini barbecue sauce. Oke, bikinnya itu super mudah sekali. Nah, di sini bahannya ini ada chipotle. Chipotle itu bentuknya kayak cabai utuh yang udah di smoke ya. Jadi benar-benar utuh-utuh dan ada juice-nya juga. Jadi aromanya itu ada aroma smoke-nya, terus ada aroma pedesnya, terus juga ada asem-asemnya gitu, ada acidicnya. Jadi itu cocok banget untuk bikin barbecue sauce. Oke, chipotle. Ada tomato sauce, tamarind water, asam jawa. Ada palm sugar, air, madu, bay leaf, daun thyme. Ya, kalau ini banyak di supermarket tapi di pasar belum ada. Enaknya kalian tanam sendiri kayak punya saya ya, punya gua tanam sendiri di luar. Gitu. Jadi nggak perlu beli-beli lagi ke pasar dan juga harganya mahal. Ada paprika powder, onion powder, ini apple cider vinegar. Jadi ada bubuk paprika, bubuk bawang bombay, cuka apel, sama ini kecap Inggris ya. Oke, jadi tahap pertama kita campurin aja tomat. Chipotle-nya. Jadi chipotle ini untuk menambahkan aroma smoky-nya. Air asam jawa. Brown sugar atau palm sugar, bebas mau yang mana. Air. Jadi basically ini semuanya dicampur jadi satu ya. Madu. Kecap Inggris. Cuka apel, bubuk bawang bombay, bubuk paprika. Kalau mau pakai paprika powder juga boleh. Daun thyme sama bay leaf. Ini tinggal kita aduk aja. Jadi bikin barbecue sauce itu gampang banget, bisa bikin di rumah. Nah, pasti ada yang tanya, Kak, chipotle susah dapatnya. Kalau misalkan kita skip chipotle boleh? Boleh, nggak ada masalah, boleh. Jadi itu sesuai dengan referensi kalian aja. Kalau mau dapat aroma smoke, aroma asapnya itu dari chipotle satu, kedua kalian bisa pakai liquid smoke
Itu juga kalian bisa pakai smoke paprika ya. Smoke paprika tuh kayak bubuk paprika tapi yang udah smoke. Bisa juga pakai chipotle powder. Jadi banyak macam yang bisa kalian pakai. Kalau mau ada wangi charcoal yang natural, arang yang nyala ya, batok arang yang nyala, kalian cemplungin aja langsung ke dalam sausnya ini, udah dapat aroma smoke-nya. Itu guys. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau nggak ada chipotle juga aman kok. Nah itu kalian bisa pakai chipotle kalau misalkan dalam kondisi kalian bikinnya itu di rumah ya, nggak ada smoker, nggak ada alat grill, kalian pakainya oven, itu kalian perlu yang ada aroma smoky-nya seperti yang saya bilang tadi, itu pakai chipotle liquid smoke tuh. Kalau pakai smoker ya nggak perlu pakai chipotle, udah dapat aroma smoky-nya karena kan kita udah smoke 2 jam. Oke, sekarang ini tinggal kita biarin aja sampai udah mulai mendidih. Kalau udah mulai mendidih langsung kita matiin, oke? Oke, jadi ini konsistensinya seperti ini ya. Oke, jadi ini kurang lebih ya sekitar 5 menit ya kita didihin sampai konsistensinya seperti ini. Oke, nggak yang terlalu encer, nggak yang terlalu kental juga. Oke, kalau udah ini kita matiin, langsung kita saring. Saringnya karena di sini ada daun, ada biji-bijian ya. Kayak tadi chipotle kan ada bijinya tuh. Jadi kita harus saring biar dapat konsistensinya yang bagus. Oke, jadi ini bentuk dari barbecue sauce-nya. Jadi cepet banget ya bikinnya ya. Semua bahannya dicampurin aja jadi satu, habis itu dididihin. Terus konsistensinya seperti ini. Nggak terlalu encer, nggak terlalu kental. Dan juga ini harus kita dinginin dulu. Jadi nggak bisa langsung kita pakai. Lagi pula kan kita lagi nge-smoke ya. Jadi kurang lebih ada 1 jam lagi. Habis itu langsung kita aplikasikan si barbecue sauce-nya ini. Oke? Habis itu langsung kita tunggu aja sekitar 1 jam lagi. Habis itu langsung kita bakar. Oke guys, jadi ini udah kurang lebih 1 jam 15 menit kita smoke ya. Sekarang kita mau smoke lagi dengan barbecue sauce yang tadi kita bikin. Oke? Wuhu. Asapnya udah full banget ya. Oke, jadi kita sekalian cek juga kayunya. Nah, tadi gue lupa info ya. Jadi kalau misalkan smoke yang pertama itu kurang lebih suhunya itu di 100 derajat Celcius. Ingat ya, 100 derajat Celcius. Nah, untuk smoke kedua kita tambahin lagi. Kita tambahin 100 derajat lagi. Jadi total 200 derajat ya untuk smoke kedua dengan barbecue sauce ini. Oke, sekarang langsung kita olesin aja. Oke, kita oles. Oke, jadi ini sekarang kita tambahin lagi ya apinya. Oke, habis itu ini grillnya kita taruh. Ribsnya ini, oke, kita angkat, kita balik. Oke, jadi udah kita olesin ya. Habis itu kita balikin lagi ke tempat asalnya. Kita taruh di belakang. Oke, kalau misalkan ada bagian sisi yang
hilang ya barbecue sausnya, kita oles lagi. Oke. Jadi stepnya seperti itu guys. Oke, habis itu kita tutup ya, kita smoke lagi dengan suhu 200 sampai 220 derajat, kurang lebih sekitar 1 jam lagi. Oke guys, jadi ini selang 15 menit kalian harus oles terus ya sama barbecue sausnya supaya nggak terlalu dry nanti. Nah, ini kita oles lagi. Karena biasanya kalau udah 15 menit, yang ini kan suhunya kan udah tinggi, 200 derajat. Which is itu udah cukup panas. Jadi kalau misalkan kita nggak oles, itu bakalan dry. So, yang paling penting kita oles di bagian dagingnya ya, bagian atasnya ya. Jadi, habis ini kita tunggu lagi 15 menit, habis itu kita oles lagi. Jadi kita bikin kurang lebih sampai 3 kali olesan, habis itu langsung kita grill. Alright, udah saatnya kita bakar guys. 2 jam penentuan, jadi akhirnya langsung kita bakar ya. Jadi bentuknya kayak gini kalau misalkan udah di smoke ya, sama udah di apa ya, kayak kita bilang udah di bake ya, 200 derajat Celcius. Sekarang saatnya kita bakar, oke? Nah, kalau bakar, kalau ini kan punya aku kan bisa naik turun nih arangnya. Nah, kalau bisa arangnya ini lebih banyak, terus panas, terus agak mendekat. Tapi apinya nggak boleh nyala guys. Gitu. Oke, ini langsung kita angkat. Udah. Langsung kita balik seperti ini. Kita kasih minyak ya, kalau ada minyak kita kasih minyak. Oke. Habis itu kita oles. Kita oles pakai minyak dulu. Oke, and then kita kasih barbecue sauce. Oke. Habis itu ini kita balik. Jadi ini pas ngebakarnya ini kita cari color ya. Cari warna. Yang atas juga. Kita oles. Sama ya konsepnya kayak yang pertama tadi. Habis itu kita kasih barbecue sauce. Habis itu kita kasih barbecue sauce. Habis itu kita balik lagi. Oke, jadi ini kalian bolak-balik terus ya. Bolak-balik terus sampai barbecue sauce-nya habis. Jadi supaya nambah aroma smoky-nya juga, ada wangi char-nya juga. Jadi ini penting banget. Habis itu kita balik lagi ya. Kita di sini cari color guys, bukan cari ini ya. Wangi smoke lagi. Oke, kita balik. Belakangnya juga. Right, biarin dulu kurang lebih sekitar 30 detik supaya kecar ya, dapat warnanya juga. Kalau kalian mau tutup boleh, tutup kayak gini juga boleh. Biarin 30 detik, cari color, warnanya mulai dark gitu, baru kita balik lagi. Oke. Setelah itu kita balik lagi. Alright. Terakhir. Terus ya, kasih minyak dulu, habis itu kita kasih barbecue sauce. Nah, minyak ini fungsinya apa? Supaya supaya ngeluarin asap dari arangnya ini. Biasa kalau kalian lihat sate taichan kalau lagi bakar-bakar tuh kan sampai ngebul banget ya. Itu tuh gara-gara ada minyaknya. Jadi minyaknya itu ngundang arangnya ini keluarin asap. Gitu. Kita oles lagi, guys. Oke. Ini udah habis terakhir ya. Habis itu kita tutup, kita biarin 30 detik. Oke, sudah selesai guys. Sekarang kita pindahin. Nih ya, kalian lihat ya. Teksturnya jiggle-jiggle gitu guys. Ini tuh empuk banget.
Udah, kita tutup. Sekarang kita pindah ke dalam. Oke. Oke, jadi udah kelar semuanya. Sekarang kita langsung food test ya. Oke, jadi ini yang sangat ditunggu-tunggu. Udah berapa jam ya? Kita potong dari mana? Dari tengah sini aja ya. Oke. Beuh. Ini guys. Langsung kita cobain guys. Mohon maaf nih kalau misalkan ada yang nonton ngiler nih. Langsung aja kita makan ya. Enak banget sih, parah sih. Ini tuh sampai di dalam dagingnya tuh smoky gitu loh. Wangi smoky-nya tuh sampai ke dalam-dalam guys. Terus dari asin, manis, ada wangi paprikanya juga ini dapat semua. Dan ini masih juicy ya. Masih anget, masih juicy. Terus dari barbecue sauce-nya juga kerasa banget. Ini sih best sih, ini nih enak banget sih. Kacau sih. Parah. Parah guys. Parah banget guys. Makanya ini ya, pakai kentang lagi kan. Ini gue bikinnya kurang lebih 2 jam ya. Jadi kayaknya singkat banget. Kalau misalnya kalian mau yang benar-benar fail off the bone yang sampai copot dari tulangnya itu kayak butuh 2 jam lagi di bake ya. Di bake di suhu 180 2 jam, tapi kalian harus cover pakai aluminium foil. Dan itu makan waktu yang lama banget. Dengan kualitas yang bagus dan cepat, ini tuh bisa kalian ini loh. Maksudnya kalau lagi ada teman-teman datang, kalian bisa bikin kayak gini dan mereka pasti seneng banget. Mereka nggak peduli mau fail off the bone kayak mau apa kayak, pokoknya ini rasanya udah enak banget. Smoky-nya dapet, teksturnya dapet, terus juga wangi dari barbecue sauce-nya juga kena, terus ada rasa pedes-pedes manisnya itu loh, itu yang bikin enak banget guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like, tekan tombol lonceng bell, dan subscribe ya. Kalau misalnya kalian mau request dengan video terbaru apa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Kalau misalnya kalian recook, jangan lupa di tag di @kristomc6 dan @siskamc6. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah! Enak banget.